Al amalu ala talabil jaza wa darajat au nailir rutab al aliyah wal maqamat nuqsanun fil hal wa syaubun fi ikhlasil a'mal. Niki kita napak tilas para wali. Orang-orang itu menjadi wali karena ikhlasnya. Tidak ada campuran sama sekali dalam beramal, dalam aktivitasnya kecuali karena Allah. Jangankan ingin dipuji, jangankan ingin disanjung, dicaci pun dia juga tidak marah. Bahkan amalnya tidak karena ingin sesuatu imbalan. Orang yang amalnya hanya karena ingin sesuatu imbalan, berarti dia masih model-model pedagang, tidak mengeluarkan kecuali dapat untung. Tapi kalau kita sudah pada makom tertinggi, amal itu ya wis ikhlas gitu saja, murni karena Allah. Ikhlas, loh kan tidak dapat apa-apa, subhanallah. Ikhlas itu malah disiapkan yang terbesar oleh Allah, disiapkan yang terbesar oleh Allah. Jadi ngamal karena mengharapkan balasan, karena mendapatkan derajat atau ingin sesuatu, itu masih mengurangi puncak daripada keikhlasan ngamal. Gusti Allah gur didamel macomblang, diamel makelar saja, kita berarti masih berputar-putar meninggalkan ngamal yang berupa makhluk hanya untuk dapat makhluk. Berarti kita tidak mendapatkan ridho Allah. Padahal kalau sudah mendapatkan ridho Allah, subhanallah, ya kenapa wis diridhoni? Apalagi sampai mendapatkan cintane Allah. Sampai punya anak dua, yang satu lapo-lapo jaluk ijol, suruh tuku brambang jaluk bayar, gregetan kadang semeremet. Tapi le anak ikhlas, menang-menang ibuke dipijeti, menang-menang dikorai sampai cuwinta. Lo masih bagiane warisan kadang beda. Iki anakku cek apike, cek pratene. Aja omong-omong kancane, aja omong-omong dulure, aja omong cacakne dan sebagainya. Itu perumpamaan ketika kita wis ikhlas itu aja. Tapi ini makom para wali. Kalau kita wong kadang ngamali lek tepak oleh masalah, ngetuning ibadah lek nyekel tasbih lek tepak butuh, lumayan lah, lumayan timbangannya njaluk nang demit lah, ndak masalah. Tapi tingkatan arek-arek nih kok lah wis ndak masalah. Niki teman, kita biar sadar ternyata kita itu masih sangat rendah di dataran para hamba-hamba Allah. Apalagi kalau ngamalnya itu hanya karena selain Allah, ingin dipuji, ingin disanjung dan sebagainya. Niku tambah nemen ini. Tapi niki mau nggih ngaji ada yang kesemprot termasuk sing ngomong kiamba, ya kita jadikan pil gitu saja. Pahit tapi mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Waras. Enak kalau ngamal ikhlas tulus itu jembar longgar wis. Enggak ada apa-apa. Semua pasti ada nilainya, semua pasti ada imbalannya, siapa cari Allah gitu. Sering saya ceritakan itu loh. Aman kalau pernah lihat film Kiamat Sudah Dekat, Pandi ngesir anaknya Deddy Mizwar. Siapa itu namanya anak Deddy Mizwar itu? Nang film itu loh, Kiamat Sudah Dekat. Kayaknya sing kelingan jenenge. Sing lanang siapa? Zainab lah. Ngusir padahal Pandi anak jalanan. Welem ndak gelem kudu oleh putrane Pak Kiai. Pak Kiai ini sampai bingung, anaknya juga seneng masalahnya. Akhirnya Pak Kiai ini memberikan syarat, Pandi, kau bisa menikahi anakku, syaratnya kau telah menemukan ilmu ikhlas. Wah, Pak Kiai ini sendiri mungkin tidak tahu apa itu ikhlas. Sebenarnya itu apa sih kategori ikhlas? Wah, akhirnya Pandi mengerahkan prajurit-prajurit
Cari tuh ilmu ikhlas, sampai buku pokok namanya ikhlas bawa. Ono plang musola al ikhlas dijebol, dolok digowo. Masjid, sekolah, madrasah tulisannya al ikhlas jebol, sampai gak sedeng kamare Pandi sama buku-buku al ikhlas. Ndak ketemu. Kesel melumah murep, kesel murep lungguh, ndak ketemu. Wah, waktu yang ditentukan hampir tiba, 1 bulan belum menemukan ilmu ikhlas. Apa iki? Sampai ndak turu, kesel kabeh. Bingung. Kurang 2 hari, aduh. Urung iki gagal iki ya. Apa iki sida apa ora iki ya? Mati aku wis. Lebih baik mati aku daripada nggak dapat Zainab. Kurang 2 hari, aduh. Kurang 1 hari, duh. Pas detik waktu dia pasrah nang Allah. Wis, ya Allah, mungkin bukan jodoh saya Zainab, ya Allah. Wis, kula pasrah, kula ikhlas datang panjenengan, ya Allah. Tapi barokah hikmah, ya Allah, kula banyak membaca. Kula sadar bahwa saya ini orang yang ndak baik, ya Allah. Datang dengan lunglai, datang Bapak Zainab. Bapak Zainab seneng, wis paling gak nemu, jelas gak sida mbek anakku. Gimana Pandi? Ya mohon maaf Pak Kiai, saya datang ke sini wis pasrah. Mungkin Zainab bukan jodoh saya Pak Kiai, saya ikhlas. Apa kata Allah? Pak Kiai ini sadar dewi. Loh, ya itu ilmu ikhlas. Kau telah mendapatkan ilmu tidak mengandalkan usaha, tidak mengandalkan apa jari Allah. Masya Allah, ternyata ikhlas itu semacam itu, melepaskan seluruh ego, melepaskan haul wal quwah, melepaskan perasaan kuat dan mampu kabeh. Masya Allah. Dadi apa elek ikhlas? Allah ya mbak, Allah sendiri yang akan mengawal. Jadi pedagang tulus, melepaskan haul, kekuatan dan daya, pasrah, malah Allah nanti yang awal. Ngoten. Jadi kita itu sering, ternyata kita itu kalah dengan hewan-hewan. Kata seorang guru bijak, kau akan menjadi orang mulia, orang bahagia, orang sentosa apabila kau telah bisa mengalahkan 3 hewan. Yang diomongi kaget, mosok aku sih kalah mbek hewan. Iya, kau bisa mengalahkan kuda atau khimar, keledai. Apa keledai itu keistimewaan Pak Kiai? Coba lihat keledai, digowoni beban abot kayak apapun, dia bawa dengan tenang, dia bawa dengan riang gembira. Kalau kita kuat seperti keledai, be Allah dikai cobaan masalah, kita bawa dengan tulus ikhlas, kita bawa dengan gembira, ndak ada rasa abot. Ternyata kita kalah dengan keledai dalam hal membawa beban masalah. Iya. Ini tak ngomongnya untuk ngomongi saya sendiri lah ya. Jadi mohon maaf, saya ndak ngomong untuk siapa-siapa. Kata Pak Kiai tadi, kau kalah dengan babi. Senajis-najisnya babi. Pertama, babi tidak ada nerakanya, tapi najisnya dosamu, disiapkan neraka oleh Allah. Kalau kau masih senang melakukan maksiat dan dosa, ternyata kau masih kalah dengan babi. Babi tidak disiapkan neraka oleh Allah. Wah, kaget ya Allah. Padahal seorang Pak Ustadz ternyata masih kayak gitu. Monggo taubat ya, mudah-mudahan semuanya yang kita lakukan diampuni oleh Allah, barokahnya para wali. Masya Allah. Selanjutnya, kau masih kalah dengan anjing. Kaget lagi. Masa? Iya. Gimana anjing disuruh menjaga oleh majikannya, dia taat sekali. Dipanggil oleh majikannya, dia bergegas datang. Bagaimana dengan kamu?
Disuruh oleh majikanmu, kamu sering gagal. Disuruh menunggu, kamu tidak kuat menunggu. Disuruh majikane, sering tidak bisa. Dipanggil, datangnya keri, kadang tidak datang. Masya Allah. Seekor anjing hanya diberi tiap hari daging, kadang tulang. Dia begitu taat kepada majikannya. Sedangkan dirimu yang diberikan rezeki, kesehatan, kenikmatan, semuanya diberikan. Tapi kau dipanggil majikanmu, datangnya terlambat, lambat. Masya Allah, nangis itu tadi Pak Ustadz didawi Pak Kiai ini. Iya Pak Kiai, saya masih sering terlambat. Kadang saya datangnya molor-molor, disuruh saya tidak mau. Itu Masya Allah. Ini kita belajar ternyata masih cintaan Allah kepada kita daripada cinta kita kepada Allah. Kalau cinta itu apa? Cinta itu yang pokok hidupnya ingin menyenangkan yang dicintai. Tapi ternyata kita masih ingin menyenangkan ego kita, masih ingin menyenangkan nafsu kita. Jangankan cinta pada Allah, kadang cinta kepada manusia saja kita berani menyerahkan segalanya. Gitu. Saya itu cinta kepada istri saya, Masya Allah, Fred. Saya dapat berkat genduren jauh, ndak tak kasihkan pada orang. Istri saya lo ndak minta, kadang ya ndak pesen, Mas, kalau dapat berkat jangan dikasihkan orang lo, ndak minta. Tapi saya pulang, ada orang tanya, apa itu Pak Ali? Berkat. Ada ingkungnya? Ada. Tak minta Pak Ali? Oh ya jangan. Masa Pak Ali ndak boleh? Ndak boleh. Kenapa? Kau ndak saya cintai. Saya cinta sama keluarga saya. Maksudnya itu. Sampai dulu waktu pacaran, Masya Allah, intip gosong rasa coklat. Semua dilakukan hanya untuk cinta kepada manusia. Kita mengatakan cinta kepada Allah, tapi apa yang disenangi Allah kita jarang melakukan. Ini hampir puasa, awas. Cinta kepada manusia sampai panas banter kadang tidak terasa. Cinta kepada Allah repot didik kadang jebrot puasane. Hati-hati. Sering tak ceritakan, saya dulu masih gak tak ceritane nggih. Enek bojoku. Tak ceritane ndak apa-apa. Ceritane wae ya, ceritane wae ya. Ceritakan. Supaya tahu. Saya dulu belum mondok itu ngusir arek wedok. Wih, saking pengine ditampani cintaku, dijak nang pantai. Iya tok, maktune kerja tak tinggal kerjaan saya krono cinta. Nyampe pantai ngejak temane mengen numpak dokar munyer-munyer, biayane padahal mahal. Wis iya tok, ndak pernah ojo, ndak pernah. Saking cinta. Padahal dia belum tentu mencintai kita. Tapi kalau Allah sudah pasti mencintai kita. Sampai makan ingin yang enak-enak. Iya dok. Wah iya. Habis dari warung itu, pas di pinggir pantai ada kepiting. Saya diterai, mas, ada kepiting mas, ada kepiting mas. Tak pegang, pas keliru tangan saya dicupit kepiting, codak keluar darah. Tangan saya dipegang sama si cewek tadi, sakit mas? Tidak. Gua blok gak kaprah wong lek kadung gendeng. Lah wong tangane getien keluar darah katanya ndak sakit. Itu hanya krono manusia, apalagi krono Gusti Allah. Kalau hanya lapar, kalau hanya haus, kok ngomong cinta tapi gak kuat nahan lapar hausnya puasa.
berarti cintanya gombal, cintanya palsu, cintanya cinta monyet. Dan ini cambuk terakhir untuk jamaah peserta ziarah. Dan biar ada hasilnya ikut ziarah. Namanya ziarah itu berkah dan diterima apabila setelah ziarah, sepulang ziarah kita lebih baik daripada sebelum ziarah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Ibadahnya tentang hatinya dan sebagainya. Insya Allah kalau kita berubah lebih baik, Allah akan merubah semuanya dari yang tidak baik menjadi baik lahir dan batin. Moga-moga barokah semua, amin ya rabbal alamin. Jamaah semuanya yang kami cintai, sehingga sampean menuntut, sampean kalau cinta sama saya apa? Cinta itu ada yang cinta karena Allah, maksudnya welas kasihan karena Allah, ngatene. Masya Allah. Atas, jangan sampai kita, ayo mari kita belajar, kita naikkan makom kita, derajat kita dari meminta-minta menjadi yang memberi dengan tulus, memberi dengan ikhlas. Kita lakukan semuanya karena kita sebagai hamba, sebagai hamba. Gitu. Yang menjadi pejabat, jadikan jabatan kita untuk mengabdikan kita sebagai hamba Allah. Yang menjadi tokoh, jadikan ketokohannya kita niatkan untuk mengabdikan kita kepada Allah. Bahkan yang menjadi sopir, kita niatkan nyopir kita sebagai bentuk pengabdian kita kepada Allah. Ngeterke ziarah, niatkan ibadah tulus saja. Karena dengan disupiri orang bisa berdoa, bermunajat, masya Allah. Masalah oleh apa-apa itu apa jari, yang penting saya niatkan ikhlas. Ikhlas apa nyacak mari ngene ora enek apa-apa. Tahun ngarep dijak mas sepurane. Anak bojoku ya apa? Yes, insya Allah masih wong kan ya. Kita niatkan ikhlas apa jari. Ikhlas apa jari? Ikhlas apa jari? Muka-muka amin 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 amin. Dan belajar yang jadi orang sukses. Mari kita jadikan kesuksesan kita untuk menambah kehambaan kita pada Allah. Dan orang kaya itu harus lebih khusyuk sholatnya daripada yang enggak punya. Karena apa? Karena nikmatnya lebih besar, berarti syukurnya harus juga lebih besar. Dan Masya Allah, mugi-mugi tadi ilmu yang manfaat. Al-Fatihah.